Wahid, itu kelas 11. Jadi materi kita minggu ini adalah tentang pergerakan nasional yang diinisiasi oleh organisasi yang bernama Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini seperti yang kita ketahui yaitu merupakan organisasi yang menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang organisasi ini, silakan cek video berikut. Budi Utomo, latar belakang. 1. Adanya gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia, yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa Stovia. Pendiri yaitu para mahasiswa Stovia di Jakarta. Tanggal berdirinya 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern Indonesia yang pertama. Ketuanya adalah Sutomo. Tujuannya mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Tujuan didirikannya Budi Utomo: yang pertama, memajukan pengajaran; yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan; yang ketiga, memajukan teknik industri; yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Kongres pertama Budi Utomo itu diselenggarakan di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908, di mana hasilnya yang pertama, tidak melibatkan diri dalam politik; kedua, bergerak di bidang pendidikan; ketiga, Yogyakarta sebagai pusat pergerakan; keempat, wilayah pergerakan di Jawa dan Madura; yang kelima, terpilihnya RT Tirtokusumo yang seorang bupati sebagai ketua Budi Utomo. Kegiatan politik Budi Utomo: yang pertama, ikut dalam komite Indi Werbar; 2. Ikut mengusulkan dibentuknya Volksraad; yang ketiga, merencanakan program politik untuk mewujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan; yang keempat, ikut bergabung dalam PPPKI; yang kelima, bergabung dalam PBI yang kemudian menjadi Parindra; yang keenam, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain; dan yang terakhir, menyokong gagasan wajib militer bagi pribumi. Perkembangan Budi Utomo. Dalam perkembangannya di Budi Utomo muncul dua aliran berikut. Yang pertama, pihak kanan; yang kedua, pihak kiri. Akibat adanya aliran, Budi Utomo menjadi pecah dan pergerakannya pun semakin lamban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo: yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk biasa umumnya. 2. Lebih mementingkan pemerintahan kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Pro kontra terkait Budi Utomo, di mana yang pertama, kelahiran organisasi Budi Utomo menimbulkan bermacam reaksi dari kalangan orang-orang Belanda, di mana yang kontra, kelompok priai dan bupati penganut status quo yang membentuk perkumpulan Regenbond. Tujuan untuk mencegah cita-cita Budi Utomo yang dianggap mengganggu stabilitas kedudukan sosial mereka. Dan yang pro yaitu Tirtokusumo, merupakan kalangan muda yang berpikiran maju. Dan akhirnya Budi Utomo pun mengalami peleburan. Sejak tahun 1931, Budi Utomo membuka keanggotaannya untuk semua bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, Budi Utomo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dengan demikian, Budi Utomo telah berkembang menjadi sebuah organisasi dengan sifat dan tujuan nasionalisme. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tahun 1935, Budi Utomo menggabungkan diri dengan Partai Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Hasil pereburan Budi Utomo dan PBI adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Berapa peran politik Budi Utomo khususnya ketika Perang Dunia Pertama 1914? Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer bagi pribumi. Yang ketiga, mengirimkan komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan Hindia. Yang keempat, ikut duduk dalam Volksraad ataupun Dewan Rakyat. Dan yang terakhir, membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Ya, demikian materinya tentang Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini bisa Bapak simpulkan sedikit merupakan organisasi yang bergerak
kalau di zaman itu yaitu berkooperatif atau tidak terlalu radikal. Jadi Budi Utomo ini awalnya digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi Budi Utomo mengajarkan atau menyadarkan masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan, pentingnya tentang berorganisasi maupun pentingnya untuk berparlemen di Volkskrant atau di DPR ya kalau zaman itu. Jadi namun Budi Utomo ini terlalu bersifat etnisitas. Jadi Budi Utomo ini khususnya untuk orang-orang Jawa ataupun Madura. Jadi kurang mengayomi atau mewadahi orang-orang di luar Jawa ataupun Madura tersebut, sehingga mengalami kemandekan ataupun mengalami kemunduran organisasinya karena lebih terbatas di bidang bagi orang-orang priai maupun bersifat kewilayahan tadi. Demikian tentang materi kita hari ini. Untuk diskusi, tugas, dan latihan bisa kalian kerjakan di Discord. Adapun di masa pandemi ini semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap rajin olahraga supaya di pembelajaran minggu depannya ataupun di minggu ini kita tetap fit untuk menjalaninya. Selamat pagi.